Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan dengan NIM 1703842020047. Saya seorang mahasiswa Universitas Maritim Lajah Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan mensimulasikan video pembelajaran blended learning dengan mata kuliah mikro teaching. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang transformasi geometri, sub materi translasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut video pembelajaran kali ini, simak langsung ya. Konsep translasi. Translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dengan arah dan jarak yang sama. Nah, untuk mengetahuinya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat diagram Cartesius. Di dalamnya ada titik A yang terletak pada koordinat x, y. Titik tersebut berpindah sejauh A untuk sumbu X dan berpindah sejauh B untuk sumbu Y. Maka titik A tadi yang terletak di koordinat X, Y berpindah ke atasannya menjadi A aksen X tambah A, Y ditambah B. Maka konsep tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya inilah konsep translasi TAB, atau bisa kita rumuskan titik A X, Y ditranslasikan TAB, maka koordinat X ditambah A, Y ditambah B, maka menjadi A aksen X tambah A, Y ditambah B. Baiklah, tadi sudah dijelaskan konsep translasi, maka pada kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat translasi. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat translasi, maka perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini terdapat mobil Pak Joko. Pak Joko mengendarai mobil ingin ke tujuannya, yaitu ke supermarket. Maka Pak Joko berpindah dari rumah, ya, terus ke sana, dan tibalah dia ke supermarket. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi tersebut, bahwasanya apakah mobil Pak Joko mengalami perubahan posisi? Ya. Nah, satu lagi, apakah mobil Pak Joko mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sifat-sifat translasi dapat kita ambil dari ilustrasi berikut yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, bangun atau bentuk yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Dan yang kedua, bangun yang ditranslasikan itu mengalami perubahan posisi. Yang awalnya tadi mobil Pak Joko berada di depan rumah, berpindah menjadi ke depan supermarket swalayan. Dan juga yang tadi sifatnya, mobil Pak Joko tidak mengalami perubahan. Mana mungkin, gitu kan? Mobil Pak Joko yang semula mobil Lamborghini berubah menjadi mobil angkutan umum, kan nggak berubah, kan gitu kan begitu. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P berada di koordinat 3,4, titik Q berada di min 1,1,
dan titik R berada di 2, minus 4 oleh translasi 2, 3. Maka kini kita bisa mencari satu-satu. Yang pertama, bayangan dari titik P 3,4. Sekarang kita lihat perubahan posisi dari titik P 3,4 itu berada di mana. Nah, sekarang titik P 3,4 ditranslasikan oleh 2, 3, maka P aksen tadi awalnya X itu ditambah dengan A2 dan Y tadi 4 ditambah dengan B itu 3, maka posisi P setelah ditranslasikan itu P aksen 5,7. Dapat titik P setelah ditranslasikan. Yang kedua, kita cari titik bayangan titik Q min 1,1 jika ditranslasikan T2, 3. Maka kita lihat tuh, Q awalnya berada di min 1,1 ditranslasikan 2, 3, maka perubahannya X tadi awalnya minus 1 ditambah dengan A yaitu 2, dan Y awalnya itu 1 ditambah dengan B yaitu 3. Maka perubahan posisi dari Q yang awalnya minus 1,1 itu berubah menjadi Q aksen 1,4. Yang ketiga, bayangan dari titik R 2, minus 4. R 2 minus 4 itu ditranslasikan T24, maka perubahannya titik awal dari X itu adalah 2 ditambah dengan A yaitu 2, dan Y awalnya minus 4 ditambah dengan B yaitu 3, maka berubah menjadi R aksen 4, minus 1. Nah, kita udah mendapatkan ketiga titik PQR yaitu segitiga PQR. Untuk mengetahui gambaran translasinya, perpindahannya, maka perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, maka kita bisa melihat posisi awal segitiga PQR setelah sebelum dan sesudah ditranslasikan. Nah, begitulah dia. Oke. Nah, tadi adalah paparan terkait tentang translasi. Nah, untuk murid-murid Bapak yang kurang memahami translasi itu yang bagaimana, mungkin kita bisa didiskusikan melalui pembelajaran daring via video call. Mungkin langsung aja kita ke video call. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membuka sesi diskusi terkait video pembelajaran yang udah saya sampaikan, saya kirim di Google Classroom. Nah, pada hari ini saya ingin menanyakan kembali bahwasanya apakah kalian sudah memahami terkait materi video pembelajaran yang udah saya sampaikan kembali atau belum gitu kan? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Wah, mantap. Nah, kalau sudah memahaminya, saya ingin mengetes kalian semua apakah kalian itu udah memahami apa yang disampaikan di video. Nah, baiklah. Tadi Angel katanya udah memahami terkait materi yang ada di video. Mungkin saya ingin menanyakan ke Angel, apakah Angel itu udah memahami? Saya ingin menanya Angel, apa itu translasi Angel? Translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan fisik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama, Pak. Jadi translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran. Jadi yang berubah itu adalah posisinya saja, tapi dengan arah dan bentuk yang sama. Nah, coba siapa yang bisa memberikan satu contoh bentuk translasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu? Siapa yang bisa? Nah, Sida. Saya coba, Pak. Ya.
Contohnya itu misal ini apa? Ini tuh denah. Ya, Contohnya misal. Jadi rumah saya itu di sini dan sekolah itu di sini. Ya. Saya itu mau ke sekolah. Jadi dari rumah saya berpindah ke sekolah. Nah, perpindahan itu yang disebut yang Angel jelaskan tadi bahwasanya dari posisi rumah ke sekolah itu mengalami perpindahan posisi, tapi bentuknya tetap sama. Saya tetap menjadi saya, nggak berubah gitu Pak setelah sampai ke sekolah. Iya, betul. Jadi posisinya saja kan Sidah yang berpindah. Jadi Sidah nggak berubah jadi orang lain kan? Iya Pak. Nggak mungkin kan Sidah dari rumah berpindah pula badannya jadi Angel kan? Jadi langsing Pak. Nampaknya sudah memahami terkait contoh-contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya ingin mempertanyakan perihal satu contoh translasi. Mungkin saya ingin bertanya ke Cindy. Cindy bisa nggak nih? Misal nih Cindy, ada objek nih. Dia terletak pada koordinat -4, -1. Terus koordinat tersebut ditranslasikan terhadap T, A itu 8 dan B itu 5. Maka hasil translasinya terletak di mana? Berarti -4 itu bergerak 8 satuan ke arah kanan menjadi positif 4, yaitu di sumbu X. Kemudian untuk -1-nya bergerak ke atas sebesar 5 satuan. 5 satuan ke atas, yaitu di sumbu Y, yaitu menjadi 2X positif 2. Berarti perpindahannya berubah menjadi 4,2. Jadi hasil translasi dari objek yang berada di -4, -1 yang ditranslasikan terhadap T, A itu 8 dan B itu 5, maka dia terletak di posisi 5,2. 4,2. Mantap Cindy. Oke, kita lanjutkan. Coba saya ingin bertanya nih kepada Yodi. Contohnya sama seperti yang saya berikan kepada Cindy. Misalnya ada objek, dia terletak di posisi -6,3. Terus objek tersebut ditranslasikan terhadap A itu 9 dan B itu -6. Nah, hasil translasi objek itu berada di mana? Arah kanan, ya, hasilnya menjadi 3. Itu terdapat suku X. Nah, selanjutnya yang 3 itu bergerak sejauh -6 satuan ke arah bawah. Yang ketiga, maka hasil translasi. Maka hasil objek yang berada di -6,3 setelah ditranslasi itu berada di 3,-. Baiklah, nampaknya kalian sudah memahami terkait materi transformasi geometri pada sub materi bahasan translasi. Mungkin kita sudahi diskusi pada hari ini. Kita lanjutkan nanti Bapak berikan suatu penugasan di Google Classroom. Mungkin kita sudahi diskusi ini. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.